Apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Bu Eni. Iya, alhamdulillah ya. Kemarin kan menghubungi saya nih Alhamdulillah. katanya ingin ketemu, terus ada yang mau diobrolin, apa nih kira-kira yang mau diobrolin, Bu? Oh iya, alhamdulillah nih. Ya saya menghubungi Bu Heni nih, ada yang ingin saya obrolin nih, saya ingin bicara. Ya mungkin sih ada sedikit beban atau hambatan yang saya hadapi nih di sekolah ya, berkaitan dengan ajaran baru gitu kan. Dengan sekarang kita lihat ada kurikulum baru gitu loh. Ini saya ingin ngobrol-ngobrol aja nih sama Bu Eni. Alhamdulillah ya akhirnya kita bisa ketemu ya Bu Eni ya hari ini ya. Iya, alhamdulillah nih Bu Yohana. Nah, masalah Mhm. apa nih Bu Yohana nih, ajaran baru ini? Kenapa dengan ajaran baru ini? Ada Iya. apa gitu? Waduh, Bu Yang Eni. menjadi beban Bu Yohana itu apa sih gitu? Heeh, baik Bu Eni. Ini Bu Eni, kita kan mungkin, karena aku ngobrol sama Bu Eni karena merasa sama-sama kelas 6 ya Bu Eni ya. Ini kita kemarin kan kurikulumnya 13 ya. Tahun ajaran ini kita pakai kurikulum merdeka gitu loh. Ini yang sesuatu hal yang mungkin kalau untuk kata kurikulum merdeka kita sudah dengar lama ya Bu Eni ya. Cuman di sini ada yang sesuatu hal yang mungkin, beban saya sih cuman, tentang project ya, Bu, ini ya, project P5 itu yang membuat saya masih ada beban yang, "Aduh apa sih ini?" Jadi yang masih membuat saya agak bingung gitu loh, jangan sampai nanti ketika sudah saya bertemu dengan anak-anak saya masih bingung, kan lucu juga gitu ya, Bu, ini. Kita yang mengajar tapi kita belum paham dengan kurikulum, dengan ininya di bagian project P5-nya gitu loh, Bu, ini. Maksud saya sharing di sini tuh seperti itu. Jadi, di sini Bu Yohana itu, khawatir bahwa proyek P5 itu membuat Bu Yohana bingung gitu ya, proyek P5 itu nanti akan seperti apa, karena memang kurikulum Merdeka ini walaupun kita sudah tahu sebelumnya, tetapi sesuatu hal yang baru dipelajari tahun ini, seperti itu ya Bu Yohana ya? Iya, Nah, mhm. nah Bu Yohana, ini kan tadi ada kekhawatiran tentang proyek P5 yang khawatir menjadi membuat bingung. Nah, apa sih yang Bu Yohana rasakan tentang yang Bu Yohana ada gambaran gitu ya? Seperti apa kurikulum atau proyek P5 ini sehingga membuat Bu Yohana bingung itu Iya, apa sebabnya gitu Bu? heeh, baik Bu ini. Ini sih, sedikit ini ya, paham sih maksudnya P5 itu kita ada project yang harus kita buat gitu ya, mungkin dengan ngelihat kemarin kelas-kelas sebelumnya ya, yang sudah menggunakan P5 atau modul ini ya, sedikit sih ada gambaran gitu Bu ini, mereka yang saya tangkap sih, yang saya jadi ininya adalah di bagian kolaborasi gitu loh. Artinya ketika melakukan proyek P5 kita tidak meminta bantuan dari wali murid untuk mendukung program itu agar proyek P5 yang direncanakan itu berhasil gitu kan. Cuman kan dengan saya ngobrol sama Bu Eni nih gitu loh, artinya biar ada sesuatu hal nih gitu dan juga saya juga ngerasa, "Ah, saya mampu nggak ya melakukan, proyek P5 ini?" Gitu. Jadi, ada sesuatu hal yang baru gitu kan di kurikulum Merdeka bagi saya gitu khususnya yang sekarang, untuk ajaran baru ini saya akan menggunakan kurikulum Merdeka itu yang ada proyek P5-nya. Walaupun seperti kita tahu ya, sebenarnya proyek itu tidak harus dengan produk atau apa gitu, tapi kan, dengan saya sharing nih sama Bu Eni mungkin, ya membuat hati saya kebimbangan yang saya hadapi ini biar agak sedikit berkurang gitu loh Bu Eni maksudnya. Jadi tentang ini ya, untuk melaksanakan proyek-proyek itu Bu Yohana butuh Mhm, berkolaborasi dengan orang tua murid dan kekhawatiran itu berharap bahwa dengan kolaborasi dengan orang tua murid itu bisa sukses untuk P5-nya seperti itu ya Bu Yohana ya. iya, Nah, mhm. selain itu, Bu Yohana merasakan beban itu selain, kolaborasi yang kira-kira bisa nggak ya tercapai untuk menciptakan nanti mewujudkan P5 yang sesungguhnya? Apakah ada, selain masalah tadi yang menjadi kekhawatiran Bu Yohana, itu dari kurikulum Merdeka itu apalagi sih yang menjadi beban? Seperti itu. Mmm, Kayaknya sih ya seperti ini aja sih, mampu nggak sih saya kerja sama gitu loh dengan karena kan di sini
kolaborasi itu kan, tidak hanya dengan wali murid, dengan rekan sekerja kita gitu kan. Saya benar-benar perlu dukungan gitu kan, supaya project P5 yang kita rencanakan itu berhasil gitu kan. Mungkin bayangan-bayangan itu gitu loh Bu ini yang terus menghantui gitu ya. Artinya, aduh, kalau ini nanti, mendukung nggak ya gitu. Jadi ada hal-hal yang seperti itu aja sih yang membuat saya ini, tapi ada keyakinan juga sih di dalam diri saya, "Oh, saya harus bisa," gitu loh. Karena kan kita tahu ya Bu ini ya, kelas-kelas yang dahulu itu alhamdulillah gitu ya sudah berhasil melaksanakan, proyek itu sampai, dukungan wali murid pun itu sangat antusias banget gitu loh membantu, proses itu berjalan dengan baik gitu loh Bu ini. Ya. Nah, baik Bu Yohana. Bu Yohana, ini kan untuk mengatasi masalah ini yang Bu Yohana pikirkan apa nih yang bisa membantu Bu Yohana untuk bisa menghilangkan kekhawatiran ini, apa yang dipikirkan oleh Bu Yohana? Oke, ya mungkin ini kali ya saya, dengan rekan sejawat saya yang lain kali ya Bu ini ya, dengan rekan sejawat yang sudah lebih dulu menggunakan kurikulum Merdeka, yang sudah melaksanakan proyek P5, mungkin saya, akan, banyak bertanya, artinya saya akan berkolaborasi dengan mereka, supaya apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita ini kan bisa tercapai, kayaknya gitu ya Bu Eni. Saya kayaknya harus ketemu nih dengan rekan-rekan yang lain nih dalam hal yang mungkin dengan suasana yang akrab gitu ya, artinya biar saya, bisa juga paham, jadi kolaborasi ini bisa berjalan tidak hanya sepihak dari saya gitu yang menuntut, mereka juga membantu gitu dengan, agar proyek-proyek masa ini berhasil, seperti itu Bu Eni. Oke, baik Bu Yohana, itu yang dipikirkan Bu Yohana tuh berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, kemudian ini kan tadi ada kekhawatiran berkolaborasi dengan orang tua. Nah, untuk permasalahan itu yang Bu Yohana pikirkan apa? Agar bisa berkolaborasi dengan orang tua gitu. Agar sukses ya untuk P5-nya nih dengan orang tua, apa yang Bu Yohana akan lakukan? Nah, kalau untuk yang akan saya lakukan adalah segera untuk rapat ya Bu ini memanggil orang tua gitu ya. Kami kumpul bersama, kami duduk bersama membahas, langkah-langkah apa atau program apa yang akan harus segera saya laksanakan gitu. Tentunya saya harus, ini dulu dengan kepala sekolah ya, artinya melakukan izin secepatnya karena tidak mungkin saya melakukan sesuatu, tanpa adanya persetujuan dari kepala sekolah saya. Mungkin hal itu kayaknya yang lebih dulu saya lakukan Bu Eni gitu kan. Apalagi juga alhamdulillah nih, saya bisa bertanya ke mereka yang memang sudah berjalan hampir, berapa ini alhamdulillah sih lancar gitu loh Bu Eni. Baik Bu Yohana, ini kan tadi sudah Bu Yohana tuh akan izin kepada kepala sekolah, kemudian menggandeng rekan sejawat untuk bisa membimbing atau menjadi tempat bertanya, kemudian berkolaborasi dengan orang tua, pasti ada rapat ya, program apa yang ingin Mhm. disosialisasikan oleh Bu Yohana. Nah, Bu Yohana kapan ini akan melakukan ini semua? Karena sudah masuk ajaran baru, dan alhamdulillahnya karena ini masih MPLS ya Bu ini, saya belum aktif juga di kelas masih ini, ya mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan segera, bertemu dengan wali murid, supaya apa yang menjadi beban saya, apa yang menjadi hambatan saya, apa yang menjadi ketakutan saya, itu akan bisa terrealisasi dengan baik gitu loh. Artinya saya akan melihat sumbang saran dari wali murid, pihak terkait, tentunya yang paling utama ya kepala sekolah dan teman rekan sejawat, supaya yang nanti, apa yang saya rencanakan, apa yang saya ingin harapkan, untuk, anak didik saya itu bisa berhasil dengan baik. Mereka yang anak-anak itu bisa menikmati hasilnya dengan baik. Jadi seperti itu sepertinya Bu ini. Ya, jadi segera mungkin ya Bu Yohana ya. Nah, Segera segera. Ini kayaknya sesuatu yang sudah bukan ini lagi gitu kan, artinya memang sudah kita harus lakukan gitu kan dengan tahun ajaran baru ini gitu Bu Eni. Nah, dari angka 1 sampai 10 nih, Bu Yohana tadi mau, kepada orang tua murid, kemudian rencananya mau juga ke kepala sekolah, keberhasilannya tuh dari 1 sampai 10, Bu Yohana yakin dinilai berapa nih? Yang rencana apa
yang akan dilakukan nih keberhasilannya nih? Saya masih karena awal banget ya Bu Eni, saya mungkin di posisi 5 kayaknya Bu Eni. Saya belum Masya Allah kalau untuk sampai level 10 itu berat banget, tapi insya Allah ya Bu Eni dengan sepanjang jalan saya akan berusaha gitu kan, artinya yang seperti ini saya nggak usah takut mencoba gitu kan. Artinya, ketika kita melakukan ini, "Oh, aku harus bisa, kenapa orang lain bisa, aku nggak bisa gitu. Jadi aku akan mencoba. Mungkin aku untuk tahap hari ini, untuk, ini ya aku masih di level 5 kali Bu ini. Aku belum berani gitu untuk yang sampai yang level tinggi gitu. Tapi ya mudah-mudahan ya Bu Eni ya, mungkin dengan aku berbicara dengan Bu Eni, dengan kita sharing ya Bu Eni ya, mudah-mudahan aku bisa mencapai itu ya Bu Eni, doain saja gitu, aku bisa berhasil deh melakukan, apa yang aku rencanakan. Jadi seperti itu Bu Eni. Iya, Levelnya baik. 5 aja Bu Eni. Pertumbuhan tinggi. Tidak mau Masya menambah Allah. lagi levelnya nih Bu Yohana, agar Oh, lebih mungkin percaya dirinya timbul lagi nih gitu. iya Boleh insya Allah sih Bu motivasi nih Eni. saya nih, Heeh. bagaimana Bu? Heeh, karena kan ini kan aku baru mau mencoba nih Bu Eni, Mhm. minggu-minggu ini aku baru mencoba, insya Allah ya Bu Eni mudah-mudahan dengan sejalannya waktu, bisalah Bu Eni di level 7 kita bisa di Iya. level 7, Masya Allah Iya mudah-mudahan ya Bu iya. Eni karena kan kita sebagai guru, apalagi harus belajar sepanjang hayat gitu, artinya kita tidak harus takut, kita harus tidak pernah, eee, ya namanya manusia itu mencoba, berusaha itu sudah harus benar-benar ya jangan pernah takut untuk mencoba, motonya keren banget ya Bu ini. Aduh, Iya, iya keren sih. banget ini Bu Yohana, saya juga jadi ikut termotivasi ini. Dari pembicaraan kita nih sedari awal Bu Yohana sudah mengungkapkan, mengajak saya berbicara itu atau ngobrol itu ya memang untuk mengurangi beban Bu Yohana. Tadi juga saya sudah, mencatat beberapa hal yang memang, yang menjadi kekhawatiran Bu Yohana nih, kemudian apa yang akan Bu Yohana lakukan ya, dalam rangka berapa lama, itu juga saya juga ikut mendoakan semoga bisa berhasil ya Bu Yohana dengan apa yang akan dilakukan oleh Bu Yohana dan menghilangkan kekhawatiran itu. Seperti Siap, itu ya Bu. terima kasih Bu Eni. Ini ada Iya, kelegaan di hati semangat saya terus nih ya Bu Bu Eni. Yohana. Bagaimana Bu Yohana setelah bercerita nih dengan saya, Bu Yohana apa yang dirasakan? Perasaan saya agak lega juga Bu Eni, alhamdulillah nih. Artinya aduh, oh iya ya, karena jadi gini, ada hal yang, oh iya ya, jangan pernah jadi jangan dipendam sendiri gitu ya, artinya ketika saya buka, saya sharing dengan orang lain dengan adanya masukan dari yang Bu ini sampaikan, ada hati yang lega di hati saya gitu, artinya senang, bahagia, "Oh, aku harus segera melaksanakannya," gitu. Jadi itulah Bu Eni, terima kasih banyak ini Bu Eni, masukan-masukannya, mudah-mudahan aku bisa segera melaksanakan ya Bu Eni. Jadi kalau ditanya, "Gimana perasaan?" Ya perasaannya seneng seneng, artinya apa yang menjadi beban aku berkuranglah gitu, artinya ketika aku sudah luapkan, oh ya jadi seperti ini gitu Bu Eni. Terima kasih Bu Yohana ya sudah sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi teman sharing Bu Yohana. Karena memang, saya pun juga suatu saat pasti akan membutuhkan teman untuk bicara. Nanti kapan-kapan kalau saya hubungi kita ajak ngobrol Bu Yohana, nggak keberatan ya? Insya Allah Bu Eni, siap. Saya siap kapan pun aja, silahkan Bu Eni hubungi saya juga, oke. Baik, ya terima kasih Bu Yohana yang telah, sharing dengan saya, semoga apa yang Bu Yohana cita-citakan ya, bisa menjadi solusi juga, yang bisa membantu mengurangi kekhawatiran Bu Yohana selama ini, sukses untuk, langkah-langkah yang akan dilakukan Bu Yohana di sekolah dan itu menjadi suatu pencapaian sesuai dengan capaian nilai tadi ya Bu Yohana ya, saya juga ikut Ih, mendoakan sukses amin juga Bu. untuk Bu Yohana. Amin, terima kasih sudah menjadi mitra untuk saya Bu Eni. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya Bu Yohana ya. Sampai jumpa Bu Eni.
Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Bu Eni? Kabarnya hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi bagaimana? wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya sih baik, Bu. Cuma memang ada beberapa yang menjadi, apa ya, pikiran saya dan rasanya saya ingin berbagi dengan Bu Yohana, tidak keberatan kan ya, Bu, ya? Kalau kita ketemu yang kemarin saya hubungi Ibu itu, Iya, saya alhamdulillah. ngobrol-ngobrol gitu loh, Bu. Iya, ini alhamdulillah nih, alhamdulillah ya ada waktu nih kita bisa ngobrol-ngobrol, bener nih. Mungkin, Bu Eni bener nih ya, ada yang mau diceritain nih sama saya. Ada masalah apa ini yang dihadapi sama Bu Eni sampai ingin menghubungi dan ketemu ngobrol sama saya? Iya, begini loh Bu, kan Bu Yohana tahu sekali ya bagaimana Mhm, kegiatan saya gitu kan, mhm, baik itu di sekolah maupun di organisasi. Nah, saya juga menyadari saya punya tugas pokok seperti itu, tetapi kan ada hal lain juga di luar itu yang saya tergabung di organisasi dan saya juga harus, bisa membagi waktu saya. Nah, yang menjadi, dilema saya itu adalah terkadang, tugas yang di organisasi ini bentrok apa dengan tugas pokok gitu ya. Itu mmm, menjadi satu dilema saya. Kalau mengatur waktu sih insyaallah saya bisa, Bu, tapi dari segi tanggung jawab ini yang menjadi dilema untuk saya. Mungkin Bu mmm, Yohana juga bisa membantu saya untuk, apa ya, biar saya tuh mendapatkan, suatu solusi gitu loh, Bu, dari permasalahan saya ini. oke, Bu Eni, masalahnya adalah ini ya, dengan kegiatan yang banyak gitu ya, dan tugas utama Bu Eni oke. Nah, setelah Bu Eni rasain, hambatan apa yang Bu Eni alami gitu loh, dengan kegiatan yang Bu Eni lakukan itu? Apa yang Iya. menjadi hambatan besar banget gitu loh bagi Bu Eni, sehingga Bu Eni merasa harus berbicara dengan saya gitu loh. Artinya apa yang menjadi hambatan Bu Eni di dalam menjalani kegiatan ini? Iya, Bu Yohana. Jadi saya itu butuh teman sharing ya untuk ngobrol gitu kan. Mhm, Kalau untuk di rumah sih alhamdulillah, kalau untuk keluarga mhm, tidak ada masalah karena memang suami baik. saya juga memahami pekerjaan saya. Nah, ya selama ini tuh saya berusaha untuk membagi waktu saya. Tugas pokok tidak saya tinggalkan, tapi organisasi juga ini berjalan gitu ya. Karena kan bagaimanapun juga saya tuh termasuk salah satu pimpinan di sebuah organisasi di pramuka khususnya. Kemudian satu lagi ada dua jenis kegiatan yang saya ikuti Bu Yohana dan yang satu lagi itu Masya adalah Allah. penggiat pegiat di gerakan sekolah menyenangkan gitu dan yang saya rasa dua-duanya itu sangat bermanfaat gitu bukan hanya untuk saya pribadi tetapi ada dampak yang bisa dirasakan oleh orang lain gitu. Tetapi ya itu Mhm, dia ketika ada, tugas pokok yang memang waktunya ini berbarengan dengan kalau misalnya di waktu libur sih saya tidak masalah ya karena memang saya iya. tidak meninggalkan kelas, tetapi ketika, tugas itu adanya harus meninggalkan kelas dalam beberapa waktu, nah itu yang menjadi dilema saya Bu Yohana. Oh gitu ya. Bagus banget ini Bu Eni ya, bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri keluarga, tapi bisa untuk ke orang banyak memang kita tapi Bu Eni melakukan ini semua, atas inisiatif dari Bu Eni dan apa yang ingin Bu Eni capai dari hasil dari ini semua? Apa yang ingin Bu Eni capai? Kemudian apa sih yang ingin Bu Eni hasil dari yang Bu Eni lakukan ini gitu loh. Dengan kegiatan GSM ya, saya tahu ini gerakan sekolah menyenangkan, Masya Allah. Terusnya ada lagi ya utamanya Bu Eni, terus tugas pramuka. Wah, ini benar-benar luar biasa gitu ya, Bu Eni. Bu Eni, tapi sudah tahu kan Bu Eni, tugas utama Bu Eni itu apa gitu ya. Bu Eni beneran melakukan ini semua, eee, apa gitu loh, apa sih yang ingin Bu Eni capai gitu, ada hal apa gitu dari Bu Eni yang ketakutan-ketakutan apa sih? Kok bisa sampai muncul gitu? Artinya ini kan kegiatan yang menyenangkan loh Bu ini, kegiatan yang benar-benar menarik gitu loh, kegiatan yang benar-benar berbagi praktik baik yang benar-benar, sudah dilakukan di berbagai komunitas gitu loh. Jadi, seperti apa gitu langkah yang Bu ini ambilnya? Oke, baik Bu Yohana. Jadi memang, tuntutan tugas di organisasi saya itu adalah, Mhm, kalau inisiatif sih sudah jelas karena itu memang suatu pilihan saya ya. mhm, Peran guru penggerak itu adalah ya menggerakkan komunitas dan memang sudah saya lakukan gitu sebelum saya bergabung di guru penggerak ini gitu. mhm, Dan itu, saya
apa ya, terjun ke dalamnya karena merasa memang ada kebermanfaatan bukan hanya untuk diri saya, tetapi saya bisa memberikan manfaat juga untuk orang lain gitu. Kemudian saya juga di sini dituntut harus bisa memilah ya, memilah gitu. Kegiatan mana yang sangat penting saya terjun atau saya lakukan dan mana yang bisa saya skip atau saya tunda gitu berkaitan dengan tugas pokok saya. Nah, untuk itulah jadi memang dampaknya ya memang seperti contohnya ketika menjadi pelatih pembina pramuka, nah itu kan ada materi atau ilmu yang sudah saya dapatkan dulu yang memang harus saya share atau saya harus bagikan kepada para pembina untuk membina di sekolahnya atau di satuan pendidikannya. Sedangkan di gerakan sekolah menyenangkan itu saya bukan hanya di dalam sekolah saja, tetapi juga berbagi ke berbagai macam berbagai sekolah, kemudian berbagai daerah juga, bukannya di Tangerang Selatan, itu juga menjadi suatu pengalaman yang luar biasa untuk saya. Makanya kami berkomitmen kalau di GSM itu berusaha sebisa mungkin kegiatan itu ketika kami berbagi adalah di luar jam sekolah gitu kan, saat hari Sabtu, libur artinya tidak terlalu mengganggu kegiatan sekolah. Mhm. Nah, sedangkan untuk pramuka ini kan kadang ada kegiatan yang memang dalam 1 minggu full gitu kan ya Bu Yohana. Jadi saya juga harus berkonsultasi atau berkomunikasi dengan pimpinan saya, memberikan dispensasi atas tugas yang diberikan kepada saya, tanggung jawab lain. Seperti itu sih Bu Yohana. Oke, setelah Bu Eni bicara tadi saya sudah tangkap nih ya, Bu Eni artinya melakukan ini ada komitmen tersendiri yang Bu Eni ambil, artinya Bu Eni bisa menjalani tugas utama Bu Eni ya, sebagai guru itu yang utama ya Bu Eni, kemudian tanggung jawab misalkan, ini ya dilakukannya di luar jam efektif gitu, artinya sudah Bu Eni lakukan. Terus kalau misalkan yang Bu Eni kerjakan itu bentrok dengan kegiatan Bu Eni sebagai guru, itu apa yang Bu Eni lakukan? Ya, saya biasanya sih mencari guru infal dan itu memang pribadi Mhm. saya ini ya, saya keluarkan dana pribadi saya untuk mencari infal gitu. Oke, Artinya heeh. murid juga tidak sepenuhnya ditinggal gitu kalau memang itu berhari-hari. Itu dan itu pasti saya juga berkomunikasi dengan guru satu level ya, karena kan memang saya ada 5 kelas ya. Satu level artinya saya ada kegiatan dan mohon dititip gitu kan, dilihat walaupun ada guru infal di dalamnya tetap saya berusaha berkomunikasi dengan anak-anak dan juga guru infal tersebut apa yang terjadi, apakah tugas-tugas itu sudah diselesaikan. Karena memang sebelum saya meninggalkan kelas pun sudah disiapkan gitu tugas-tugas yang memang harus dikerjakan oleh anak-anak termasuk RPP yang nanti guru bisa laksanakan di dalam kelas itu. Seperti itu sih Bu Yana. Wah, luar biasa Bu Eni. Eee, tugas utama ketika ini sudah Bu Eni lakukan nih ya, artinya walaupun Bu Eni meninggalkan anak-anak, mereka tidak merasa tertinggal karena Bu Eni sudah menitipkan, sudah memberikan materi apa, RPP ke guru infal. Artinya Bu Eni sudah berkomitmen, apa yang Bu Eni lakukan itu tidak merugikan yang lain gitu ya. Bu Eni, dengan kegiatan yang Bu Eni lakukan ini, Bu Eni merasa kira-kira Bu Eni tuh sekarang udah berada di posisi keberapa sih kalau level 1 sampai 10 ya, dengan kegiatan yang Bu Eni lakukan segini banyak gitu ya, dari guru sebagai tugas utama, kemudian pramuka, kemudian sebagai penggiat GSM. Boleh tahu Bu Eni kira-kira berada di posisi berapa Bu Eni untuk setelah mengalami ini semua gitu loh? Bu Eni berada di level berapakah dari 1 sampai 10 itu? Iya, baik Bu Yohana ya. Kalau tugas pokok sudah jelas ya, kita memang tugasnya kan mengajar dengan anak-anak. Nah, ini karena memang saya juga harus berbagi peran juga gitu ya, berbagi tugas gitu kan. Itu saya masih belum merasa maksimal kalau untuk menjadi guru kelas gitu. Paling kalau saya berpikirnya masih di angka 7 lah, masih perlu saya tingkatkan. Tapi dengan saya ikut dengan guru penggerak ini ya, saya berusaha untuk betul-betul berpihak pada murid gitu kan. Artinya mengurangi mengimbangi kegiatan-kegiatan saya agar bisa tetap berada di dalam kelas kecuali memang yang betul-betul tidak bisa ditinggalkan. Nah, kalau untuk pegiat GSM kemudian di komunitas pramuka atau di organisasi pramuka, ini kalau di pramuka saya sudah mungkin ya, saya sudah berada di level 8 atau 9 karena memang rasanya sudah pencapaian karena memang saya juga termasuk di pengurus intinya ya, pengurus intinya dalam Mhm. suatu lembaga tersebut, organisasi tersebut, saya rasa sudah mencapai itu karena memang segala
pendidikan yang, harus saya kenyam non formal itu di pramuka sudah semua selesai, sudah sampai KPL, dan untuk jabatan sendiri posisinya juga sudah di kepala pusdik ya, artinya kalau di kepala pusdik itu berarti ya memang kita dipercaya untuk, segala kegiatan diklat kepramukaan apa segala macam juga dipercayakan kepada, saya selaku penanggung jawabnya, seperti itu. Dan di GSM kalau di GSM itu kan memang dia, kita tuh kolaborasinya kuat sekali. Nah ini juga, saya rasa di GSM juga sudah levelnya antara 8 lah, seperti itu. Karena memang, saya merasakan sekali dampak dari kolaborasi tersebut, kemudian nilai-nilai positif yang saya dapatkan di GSM itu luar biasa ya. Ternyata memang, ada beberapa, nilai yang memang kita bisa bawa ke sekolah ya, berdampak sekali gitu terhadap diri kita juga gitu. Karena memang kan Mhm. dua-duanya bersifat volunteer, artinya tidak dibayar ya, artinya memang bukan keikhlasan kita. Terkadang kita mendapatkan, segala sesuatu kebaikan itu ya dari apa yang sudah kita lakukan, seperti itu sih Bu Yohana. Jadi Artinya ya tidak segala sesuatu harus ditingkatkan lah itulah. Mhm. iya, artinya tidak segala sesuatu itu dinilai dengan uang ya, Bu Eni. Kepuasan batin, bermanfaat dengan orang lain itu yang iya, itu udah levelnya level 7, 8. Mudah-mudahan sih Bu Eni dengan Bu Eni selalu melakukan kegiatan yang bermanfaat gitu ya. Memang kita kan, di dalam hidup itu jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain gitu kan. Artinya alhamdulillah dengan cerita Bu Eni, dengan ini, Bu Eni apakah merasa, "Aku udah mudah-mudahan aku bisa nih ya seperti Bu Eni nih, sebagai pramuka, aku juga di sekolah sebagai ketua gugus, ke Gudep gitu loh, artinya aku harus banyak belajar nih dengan Bu Eni. Kemudian dengan kegiatan GSM, kegiatan sekolah menyenangkan, apalagi, eee, itu sudah jadi hal yang benar-benar yang aku juga harus bisa, Bu Eni. Mudah-mudahan ya Bu Eni nih, Bu Eni akan terus melakukan hal ini? Kegiatan yang Bu Eni ini insya Allah akan terus tetap Bu Eni lanjut? Ya, kan saya sudah berkomitmen untuk terus Mhm. melanjutkan karena memang ada masa jabatan yang perlu saya selesaikan sampai tahun 2026 kalau di, Pramuka ya sebagai kepala pusdik. Mhm, Kemudian, iya. kalau untuk guru ya sudah jelas ya itu Iya. karena memang segala sesuatunya juga, itu yang harus saya utamakan gitu. Karena kalau memang tempat kegiatannya dekat, biasanya saya bolak-balik ya, seperti itu. Artinya saya Oke. masih tetap berusaha tanggung jawab terhadap pekerjaan saya dan anak-anak lah itu intinya, seperti itu. Tapi Pastinya. kalau memang kegiatan jauh dan tidak bisa ditinggalkan, ya saya biasanya hanya monitor saja lewat, video call ke anak-anak dan apapun itu. Jadi intinya, semuanya harus tetap berjalan seimbang sih Bu Yohana. Tetap mengutamakan yang utama, itulah Oke, prioritas. iya itu, makasya Allah itu yang luar biasa ya Bu Eni sudah mengerti artinya ada hal utama yang benar-benar Bu Eni jalani, kemudian mudah-mudahan Bu Eni, dengan kita ngobrol seperti ini, kebimbangan Bu Eni dengan, membagi waktu antara kegiatan utama Bu Eni, kira-kira sudah berkurang atau belum ya Bu Eni, yang Bu Eni rasakan dengan ketemu dengan saya nih gitu? Alhamdulillah ya Bu Yohana ya, tadi Mhm. saya berterima kasih sekali nih Bu Yohana bisa membantu saya untuk, apa ya, memang betul-betul saya sudah merasa plong juga sih. Jadi kegalauan saya selama ini tuh ada, jalan keluarnya lah yang perlu saya prioritaskan itu apa, jadi teman ngobrol saya. Terima kasih ya Bu Yohana ya sudah mau mendengarkan Sama-sama saya Bu siang Eni. ini. Jangan bosan-bosan ya Bu. Enggak, terima kasih banyak atas sharing hari ini, sudah mempercayakan saya. Saya cuma berdoa semoga Bu Eni tambah sukses, semoga, Bu Eni terus tetap berbagi-berbagi praktik baik ke manapun, mudah-mudahan tetap jadi manusia yang bermanfaat di manapun Bu Eni berada. Salam sukses ya Bu Eni, hebat untuk guru hebat, masya Allah. Saya hanya ngacungi jempol, mudah-mudahan ini juga jadi motivasi dalam diri saya. Salam kembali Bu Eni, semoga sukses terus bersama Bu Eni. Oke, mungkin untuk sesi hari ini kita ketemu lagi nanti kapan-kapan ya Bu Eni. Mungkin di tempat yang suasananya lebih, ya lebih ini lagi ya Bu Eni ya, lebih nyaman lagi untuk kita ngobrol-ngobrol bareng nih. Mungkin, aku juga ingin kita mudah-mudahan tetap saling sharing, saling komunikasi ya Bu Eni ya. Mudah-mudahan tidak putus sampai di sini aja ya Bu Eni. Oke, saya cukupkan ya BuEni. Selamat Ya, siang. terima kasih. Heeh. Siang Bu Yohana, Assalamualaikum sampai jumpa warahmatullahi lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Yohana. Sama-sama. Pas 15.